Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya video terbaru terkait dengan P2 dan P3 yang sementara berjuang ya untuk bisa resume di portal SSCASN 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Jadi Bapak Ibu guru ya, baik itu P2 dan P3, tentunya yang akan menjadi penentu apabila Bapak Ibu punya harapan untuk bisa menjadi ASN P3K di tahun 2023 bagi pelamar non P1 yaitu P2 dan P3 atau THK2 dan guru honorer negeri dengan masa kerja 3 tahun terakhir dan terdaftar di Dapodik, yaitu tentunya adalah Bapak Ibu wajib berhasil terlebih dahulu untuk bisa resume di sini Bapak Ibu ya, berhasil resume di portal SSCASN. Kenapa? Karena ini adalah pintu awal Bapak Ibu untuk menuju tahapan yang lebih menentukan kelulusan Bapak Ibu. Kira-kira apa yang menjadi tahapan kelulusan yang utama? Tentunya ketika Bapak Ibu berhasil resume SSCASN, berarti Bapak Ibu itu akan memperebutkan formasi ya, akan memperebutkan formasi. Berarti nantinya Bapak Ibu untuk mendapatkan formasi itu wajib mengikuti tes CAT BKN Bapak Ibu. Nah, inilah alurnya ya. Jadi Bapak Ibu wajib terlebih dahulu resume di SSCASN. Setelah itu otomatis akan mengikuti berarti kalau Bapak Ibu resume di SSCASN berarti ada formasi yang bisa dilamar ya. Ingat ya, intinya seperti itu, ada formasi yang bisa dilamar. Nah, untuk bisa mendapatkan formasi ini Bapak Ibu itu harus lulus di tes CAT BKN. Waktu tahun 2022 yang lalu untuk P2 dan P3 itu tidak dites tapi melalui observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas. Namun tahun ini tidak lagi seperti itu. Belajar dari pengalaman, nantinya di P3K Guru 2023 itu akan dilakukan melalui tes CAT BKN ya, kecuali P1 yang tidak dites Bapak Ibu. Nah, kira-kira bagaimana besaran peluang Bapak Ibu di tahap penentuan kelulusan dari ketiga ini? Yang menjadi tahap penentuan kelulusan yaitu apabila Bapak Ibu mendapatkan nilai tertinggi di sini, yaitu di tes CAT BKN Bapak Ibu ya. Oke. Di sini Bapak Ibu kita bisa melihat ya bahwasanya untuk formasi ya itu nantinya semuanya akan berkumpul di Dinas Pendidikan Bapak Ibu ya. Jadi untuk formasi seluruhnya nanti itu akan berkumpul di Dinas Pendidikan. Intinya seperti itu ya. Jadi nantinya Bapak Ibu P2 dan P3 tidak akan memikirkan melamar di sekolah mana, karena yang ada di pikiran Bapak Ibu, yang ada di benaknya Bapak Ibu itu adalah apakah Bapak Ibu berhasil resume di SSCASN atau tidak. Karena indikator Bapak Ibu bisa mendapatkan penempatan itu wajib resume dulu di portal SSCASN Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Nah, bagaimana tahapan penentuan kelulusan itu adalah ada pada seleksi menggunakan CAT untuk P2 dan P3 Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui untuk P2 dan P3 nantinya itu akan mengikuti seleksi CAT dari Panselnas. Tetapi ingat, untuk seleksi kompetensi teknisnya itu nantinya itu Bapak Ibu ya seperti ini. Materi kompetensi itu nantinya akan merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, untuk pelamar umum materi kompetensinya terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural Bapak Ibu. Jadi agak diuntungkan ya untuk P2 dan P3 karena lebih diprioritaskan terlebih dahulu. P2 dan P3 itu untuk soal kompetensi teknisnya sebagai penentu kelulusan mendapatkan nilai tertinggi itu adalah penilaian situasi sederhana atau penilaian pembelajaran di dalam kelas, atau kita bisa sederhanakan pelaksanaan tupoksi Bapak Ibu sebagai seorang guru. Hanya itu nantinya diteskan untuk tes kompetensi teknis, tidak ada pengetahuan Bapak Ibu. Nah, bagaimana penentuan kelulusannya? Nah, untuk penentuan kelulusannya nanti Bapak Ibu ya,
Untuk penentuan kelulusannya nanti itu 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi itu berdasarkan nilai ranking tertinggi Bapak Ibu dan ketersediaan kebutuhan sekolah. Jadi ada dua penentu Bapak Ibu. Penentu yang pertama itu adalah Bapak Ibu wajib mendapatkan nilai ranking tertinggi, dan yang kedua yaitu ada ketersediaan kebutuhan di sekolah, baik itu di sekolah induk maupun di sekolah non induk. Jadi Bapak Ibu yang mendapatkan nilai tertinggi nantinya di seleksi CAT BKN untuk P2 dan P3 itu sangat berpeluang menjadi ASN P3K guru, karena nantinya itu akan berlaku yang namanya sistem perankingan Bapak Ibu. Nah, kita bisa melihat di Kepmenpan RB ya, tepatnya di diktum ke-31. Di sini dikatakan pelamar pada kebutuhan khusus ya, pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi Bapak Ibu jika berperingkat terbaik. Nah, di sini dikatakan jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan dilamar. Berarti kalau dikatakan jika berperingkat terbaik, berarti antara P2 dan P3, baik itu P2 maupun P3 nantinya itu akan melihat nilai terbaik atau nilai tertinggi, tetapi tetap memperhatikan status prioritas. Artinya meskipun nilai dari P3 lebih tinggi daripada nilai P2, kalau mereka bersaing maka secara otomatis yang tetap diangkat pertama kali itu adalah P2, karena nilai statusnya itu lebih tinggi daripada P3 Bapak Ibu ya. Logikanya kan seperti itu kira-kira ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa memperdalam lagi pengetahuan Bapak Ibu ya terkait dengan hal ini. Di sini kita lihat ya Bapak Ibu, seleksi kompetensi teknis ya. Ini untuk P2 dan P3 nantinya akan mengikuti seleksi kompetensi teknis. Sebenarnya untuk P2 dan P3 itu tetap ada seleksi kompetensi teknisnya, cuman materi soalnya nanti itu terkait dengan situasi pembelajaran dalam kelas atau bagaimana kita memecahkan persoalan atau permasalahan di dalam kelas. Ada opsi-opsi penting teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Sedangkan kalau misalkan P2 dan P4 itu tetap sama dengan tahun lalu, yaitu seleksi kompetensi teknis sesuai dengan bidang jabatan Bapak Ibu ya, bidang jabatan. Di sini dikatakan pelamar dari kategori XTHK 2 dan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri dari kompetensi teknis berupa penilaian situasi kerja sederhana, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural serta wawancara Bapak Ibu ya. Logikanya seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu ketahui ya, bahwasanya nanti itu akan berlaku yang dikatakan dengan seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana. Berarti yang nantinya itu diteskan itu adalah soal-soal yang berkaitan dengan tupoksi kita sebagai seorang guru. Itu menjadi penentu kelulusan P2 dan P3 Bapak Ibu ya. Nah, itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu harus pahami juga ya, bahwa nantinya untuk P2 dan P3 di sini ada penjelasan dari Dirjen Nunuk Bapak Ibu ya, ada penjelasan dari Ibu Nunuk. Di sini dikatakan ya, kita langsung saja to the point yang di paling bagian bawah ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita coba ya, yang paling bagian bawah. Bagaimana dengan P2 dan P3? Nah, di sini kita lihat ya, ini ya seperti ini ya. Nah, bagaimana dengan status guru P2 dan P3 negeri masa pengabdian minimal 3 tahun? Nantinya itu ternyata semuanya punya peluang yang sama. Untuk guru P2 dan P3 Bapak Ibu, di sini dikatakan untuk P2 dan P3 itu dites menggunakan sistem situasional judgment test. Tahun lalu P2 dan P3 hanya dites observasi, sedangkan tahun ini tes CAT BKN juga. Namun tesnya bukan pengetahuan Bapak Ibu, tetapi pada SJT yang lebih membahas pada proses pembelajarannya. Jadi materi soal itu nantinya untuk P2 dan P3 itu tupoksi guru Bapak Ibu ya. Secara umumnya itu terkait dengan tupoksi guru. Ini langsung diungkapkan oleh Prof Nunuk. Oke, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.